golongan saya. Kan saya lahir miskin Mas Trianto, lahir di tengah hutan, orang desa, betul-betul lahir dari orang yang sangat miskin, tidak ada yang miskin, sangat miskin. Saya tidak tahu. Saya bahkan bilang kepada teman-teman, kalau saya bisa ketemu yang masang akan saya beri hadiah. Luar biasa. Nama Bayu Effendi tengah menjadi perbincangan seusai pamflet bergambar dirinya yang bertuliskan calon Bupati Sragen 2024 beredar di jalan kota hingga kampung di bumi Sukawati tersebut. Namun, sampai saat ini tak diketahui siapa sosok penyebar pamflet bergambar dirinya itu. Lantas, bagaimana respon pria yang sempat menjadi pedagang asongan tersebut menyikapi hal ini? Berikut wawancara selengkapnya di program Ngobrol Sore kali ini bersama Bayu Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kali ini Ngaso kembali lagi dengan narasumber Ketua DPD Golkar Kabupaten Sragen, Bapak Pujono Eli Bayu Effendi. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Baik, Mas Riantono. Ya. Oke, Tribuners, Pak Bayu ini ya, sapaan akrabnya Pak Pujono Eli Effendi ini namanya tiba-tiba ramai gitu ya Pak ya di Sragen karena ada pamflet yang beredar Pak Bayu ini akan jadi calon bupati di Sragen tahun 2024. Benar itu Pak? Iya benar. Terus menanggapi pamflet yang beredar itu seperti apa Pak Jidan dulu? Nah begini Mas, siapa tadi Mas Riantono. Ya. Saya sendiri pertama kali pamflet itu keluar, saya tuh kaget karena pamflet itu tiba-tiba muncul, udah terpasang di seluruh jalan yang ada di Kabupaten Sragen. Bahkan hampir 20 kecamatan di Kabupaten Sragen itu ada pamflet gambar saya dan tulisannya itu Pujono Eli Bayu Effendi calon Bupati 2024. Itu dipasang di pohon, di tiang-tiang pinggir jalan. Nah, saya kagetnya pertama kali ditelepon oleh teman-teman media cetak yang ada di Sragen, media elektronik terkait dengan pamflet itu. Saya jawab, tolong Mas, saya diberi salah satu contoh gambar saya suruh motoin, terus dikirim. Tenang, ternyata tidak bohong, gambar itu ada betulan. Saya belum lihat karena saya saat itu di Jogja. Ditanya oleh teman-teman media, saya jawab, Mas, saya sebagai ketua DPD Partai Golkar tidak pernah memerintahkan kepada kader saya ataupun saya membuat sendiri, apalagi memasang. Dan yang memasang itu sampai saat ini Mas Triantono, saya tidak tahu. Saya bahkan bilang kepada teman-teman, kalau saya bisa ketemu yang masang akan saya beri hadiah. Luar biasa. Karena di situ jelas calon Bupati Sragen. Padahal saya daftar di KPU aja belum. Artinya kalau belum daftar berarti kan bakal calon. Nah, itu yang memasang tulisannya sudah calon Bupati Sragen. Kalau mungkin yang masang saya sendiri pasti tulisannya bakal calon Bupati karena belum daftar di KPU. Ya, artinya yang memasang itu betul-betul murni masyarakat Sragen pengen mungkin satu melakukan perubahan pemerintahan Kabupaten Sragen. Dua, dia betul-betul mungkin sudah tidak satu rasa dengan pemerintahan yang sekarang. Yang ketiga, atau memang masyarakat yang memasang itu betul-betul loyalis saya, menginginkan saya maju dan menang sebagai bakal calon dan 2024 betul-betul terwujud menjadi bupati. Mungkin seperti itu Mas Triantono. Artinya
Saya tidak pernah perintah, tidak pernah memasang, tetapi itu pamflet itu di 20 kecamatan itu ada, bahkan sampai pelosok-pelosok Jenar, sampai Galeh kalau yang di wilayah utara. Ke sana ya sampai hampir perbatasan Karanganyar, perbatasan Ngawi, itu ada semuanya. Bahkan dari Satpol PP itu selang 2 hari, wartawan teman-teman pers ngirim lagi pamflet bergambar Ketua DPD Partai Golkar atas nama Pujono Eli B. Effendi yang bertuliskan calon bupati dicopoti oleh Satpol PP. Dicopot. Malamnya itu penuh lagi. Ya, artinya ini memang masyarakat antusias sekali terhadap saya sebagai ketua DPD untuk pengen menjadi bakal calon bupati Kabupaten Sragen. Oke. Dan itu kan berlalu sudah cukup lama ya Pak. Iya. Artinya sudah ditemukan orang yang memasang itu, mungkin sudah berkomunikasi sama Pak Bayu? Belum. Sampai detik belum? ini belum. Kalau saya ketemu saya kasih hadiah, Mas. Sudah saya sampaikan kepada teman-teman, kalau tolong nanti kalau ketemu yang masang, saya pengen ketemu, sangat dan bangga kepada yang memasang itu. Dengan adanya pemasangan pamflet itu, nama saya menjadi bahan perbincangan di seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sragen. Oke. Kalau menurut Pak Bayu, dari banyak tokoh di Sragen gitu, kenapa yang dimunculkan nama Pak Bayu gitu? Ya itu saya sendiri yang kurang tahu. Saya sendiri yang kurang tahu itu. Kenapa kok ini yang dimunculkan saya? Karena mungkin Mas Triantono ya, mungkin karena saat ini saya sebagai ketua Partai Golkar dan saat ini melakukan sosialisasi penguatan kader partai di 20 kecamatan di 196 desa, 12 kelurahan se-Kabupaten Sragen. Kita merapatkan barisan seluruh kader untuk memperkuat Partai Golkar di pemilu 2024. Mungkin karena orang yang memasang itu tahu saya muter di 20 kecamatan di 208 desa, mungkin saya sebagai medianya mereka untuk melakukan perubahan di Kabupaten Sragen. Mungkin begitu. Artinya pamflet itu keluar setelah Pak Bayu melakukan safari politik ke daerah-daerah. Jadi saya itu muter di 20 kecamatan dengan pengen ketemu dengan kader mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan. Tiap hari Mas, sehari bisa 4 titik, 5 titik seperti itu. Mungkin dengan adanya itu saya dijadikan media oleh teman-teman masyarakat yang mungkin sebagai loyalis atau sebagai masyarakat yang pengen melakukan perubahan di Kabupaten Sragen. Oke. Pak Bayu, tapi melihat antusiasme masyarakat, artinya kan ada yang menginginkan jenengan memang maju seperti itu menjadi bupati. Menanggapi itu, apakah Pak Bayu juga serius nanti untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati di Sragen? Ya, ini pertanyaan yang sangat sulit Mas Triantono. Saya tentunya juga sebagai kader partai satu, kedua sebagai aktor partai politik, tentunya apa yang menjadi yang menjadi tugas saya kalau saya ditugaskan oleh partai dari provinsi ataupun dari pusat, tentu saya akan tegak lurus terhadap penugasan partai itu. Kalau memang penugasan partai itu ke saya, tentu saya akan menjalankan amanah dan kewajiban saya sebagai aktor politik, sebagai ketua partai politik di Kabupaten Sragen. Artinya siap? Harus siap Mas Triantono. Ya. Harus siap. Oke. Kalau berarti kan masyarakat ini udah dapat jawaban ya untuk ketika isu yang berkembang ternyata bukan sekedar isu tapi memang Pak Bayu juga siap gitu Pak. Tapi kalau melihat peta politik saat ini, kalau kita lihat di DPRD Golkar itu punya 6 kursi, kemudian PDI ada 13 ya kalau di Sragen itu. Melihat komposisi ini untuk maju sebagai nanti bakal calon bupati ataupun calon bupati di Sragen, gimana menurut Pak Bayu?
Ya, kita kan tidak lepas dari komunikasi politik dengan teman-teman partai politik yang lain. Nah, kalau teman-teman PDI 13 kursi sudah melenggang lah, bisa maju sendiri. Kalau Golkar memang dapat 6 kursi. Nah, karena ini pilkadanya itu masih 27 November dan pilpres kita di tanggal 14 Februari, maka kita masih memiliki kesempatan untuk menentukan sikap. Nah, sikap kami Partai Golkar menunggu pileg kita, pemilu kita, pileg pilpres kita, di pemilu pileg kita di tahun 2024 tanggal 14 Februari nanti, Golkar seperti apa dan dapat berapa kursi. Nah, setelah itu kita baru menentukan sikap. Nah, baru menentukan sikap nanti mau seperti apa. Artinya sampai detik ini saya datang ke Tribun Solo ini, tentu saya tetap komunikasi dengan eksternal partai, dari partai selain Partai Golkar. Ada beberapa partai yang di Sragen juga mungkin kita berkomunikasi intens karena sama-sama satu visi, satu misi, pengen melakukan perubahan, pengen melakukan pengabdian secara penuh terhadap masyarakat. Sehingga dari beberapa teman kita di tokoh-tokoh masyarakat yang duduk di partai politik masing-masing, kita saat ini masih tetap melakukan komunikasi terus untuk menyatukan rasa, menyatukan persepsi. Pak Bayu sering belusukan juga ya, maksudnya kan tadi sempat cerita juga ke desa-desa setiap hari bahkan seperti itu. Apa yang ditangkap dari aspirasi masyarakat ini, Pak? Yang saya tangkap dari masyarakat itu masyarakat satu. Kalau petani itu tentang keberlangsungan dia sebagai seorang petani, mau tanam udah repot tentang pupuk, mau panen dia repot mau jual. Artinya itu perlu kita carikan formula yang terbaik. Bagaimana caranya petani kalau mau tanam itu pupuk itu tidak kesulitan. Artinya tidak hanya pupuk subsidi, saya kan harus bisa mencari terobosan pupuk-pupuk yang lain selain subsidi supaya petani kita yang di Sragen itu bisa tetap melakukan aktivitas pertaniannya secara lancar. Setelah panen, bagaimana caranya pemerintah bisa mengamankan hasil panen petani ini supaya tetap laku terjual, paling tidak standar, tidak di bawah standar, sehingga petani juga bisa hidup layak di wilayah Kabupaten Bumi Sukawati. Ini yang paling kita tangkap di pemerintah. Yang kedua, di masyarakat. Yang kedua, masyarakat golongan saya, kan saya lahir miskin, Mas Trianto, lahir di tengah hutan, orang desa, betul-betul lahir dari orang yang sangat miskin, tidak ada yang miskin, sangat miskin. Setelah saya menjadi DPR itu, saya melakukan belusuan atau di rumah pas menjelang maghrib, setelah maghrib, menjelang isya, setelah isya. Tamu yang datang itu teman-teman kita, kaum kita yang miskin itu, pas masuk menjelang mau keluar masuk anak-anak masuk sekolah itu, apa yang dikeluhkan? Mereka tidak bisa ambil seragam, mereka tidak bisa menjahitkan kain untuk seragam anak sekolahnya. Sehingga saat itu juga saya berpikir mencari terobosan-terobosan. Setelah saya di Jakarta ketemu teman-teman seluruh internal Partai Golkar, ada kegiatan workshop itu, saya cerita, saling ngisi, sharing dengan teman-teman. Akhirnya saya mendapatkan formula yang bagus. Terus saya memecah anggaran aspirasi saya di Kabupaten Sragen 1,5 miliar saya serahkan kepada Dinas Pendidikan untuk dibelanjakan seragam khusus untuk kakak miskin yang ada di SMP di seluruh Kabupaten Sragen. 1,1 miliar. 1,5 miliar 500. Akhirnya mendapatkan seragam hampir 10.000 seragam untuk kakak miskin. Sejak kapan itu, Pak? Kemarin ini sudah mulai
cair. 2001 kita anggarkan untuk anggaran 2002 cair hari ini. Artinya sekarang ini baru pendistribusian ke wilayah SMP itu hasil resum saya terjun ke masyarakat, ke belusuan itu, bahwa teman-teman kita yang miskin itu dia juga membutuhkan pendidikan yang layak. Walaupun di sekolah tidak bayar, seragamnya kan harus menjahitkan. Kalau hanya 1 sampai 10 mungkin saya bisa bayari, Mas Trianto. Tetapi kalau lebih dari 100, 200, 300 sampai 1000, padahal yang menangis ribuan, Mas. Akhirnya sekarang ini pada lega setelah mungkin sebentar lagi pada menerima seragam, dan saya pacak anggaran seragam bisa mendapatkan hampir 10.000 setel topi, desi, baju, pakaian ataupun baju rok buat anak-anak kita perempuan. Seperti itu, salah satu bagiannya itu yang Artinya, kita serap. Aspirasi ini juga apa ya Pak ya? Nanti untuk modal nggak bisa dikatakan sebagai modal tadi di 2024? Insya Allah kalau saya di luar dari pemikiran modal politik itu, yang pasti aspirasi kaum saya yang miskin ini kita tangkap dan harus kita realisasikan ke bawah sehingga masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih layak daripada sebelumnya. Berarti dari pengalaman Pak Bayu pribadi, Iya. akhirnya dituangkan ketika Iya. sekarang menjadi pejabat ini ya Pak ya? Iya, Mas Trianto. Karena saya sendiri waktu dulu saya ngasong sambil sekolah, saya itu dulu basic latar belakang saya sebagai seorang pedagang asongan. Jadi kalau di Sragen terkenalnya saya dipanggil Bayu Asongan. Dan bahkan sampai sekarang pun saya lebih senang dipanggil Bayu Asongan daripada Bayu DPR. Kelihatannya familiar itu loh. Dan saya selalu mengingat siapa saya, seperti apa saya, dan saya harus bagaimana saat ini. Yang harus saya kerjakan kepada masyarakat, khususnya kaum saya yang miskin. Gitu, Mas Trianto. Ya, Pak Bayu, kembali lagi ke tadi ya, masalah nama jenengan yang mencuat, kemudian muncul di pamflet. Ini kan menjadi berita yang ramai di daerah. Iya. Apakah ini juga jadi perhatian dari DPP mungkin di Jateng juga? Iya, kemarin juga disinggung oleh sekretaris Partai Golkar provinsi dan teman-teman provinsi. Itu saya tidak tahu itu yang masang masyarakat, termasuk dari DPP, Bapak kita, petinggi-petinggi kita yang dari Partai Golkar. Saya sampaikan apa adanya. Mereka memberikan respon amat sangat luar biasa. Artinya para petinggi-petinggi saya, pimpinan-pimpinan saya di tingkat pusat dan provinsi itu ya amat sangat mendukung kepada kadernya yang memiliki ya mungkin potensi atau mungkin memiliki tanda kutip untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah. Artinya dari pusat maupun dari provinsi ada dukungan. Ada Pak dukungan. Bayu mendorong untuk maju juga. Iya, ada dukungan. Amat sangat tinggi untuk mendukung kadernya maju sebagai bakal calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota, khususnya Kabupaten Sragen. Oke, Pak Bayu, ini kan artinya sekarang untuk mengusung sendiri gitu ya. Pastinya kita bicara sesuai regulasi kan minimal 9 kursi ya. 10 sekarang. Karena begini Mas Trianto, kemarin 45 anggota DPR penduduk Sragen belum ada 1 juta. Nah sekarang ini kan sudah 1 juta, maka besok itu tambah 5 kursi menjadi 50. Oh sekarang 50? Ya, berarti artinya untuk besok musuh 2024 sudah 50 kursi. Artinya besok saya kalau mau maju harus 10 kursi. Harus 10 kursi ya? Kalau tidak harus kita komunikasi dengan koalisi dengan partai lain. Artinya kan masih ada kesempatan juga ketika nanti di Pileg 2024. Iya. Bisa mengambil yang 5 kursi itu kan kemungkinan masih besar sekali ya Pak. Oleh karena itu Mas Trianto, kalau kita sampaikan di depan tadi, ini masih punya kesempatan, makanya saya menunggu Pileg tahun 2024 seperti apa, Golkar dapat berapa kursi Golkar di DPRD, sehingga kita bisa menentukan sikap. Apapun kita tetap merebut kekuasaan di Kabupaten Sragen, karena partai politik tujuannya merebut kekuasaan. Setelah kita rebut untuk mensejahterakan rakyat, ini yang harus kita pegang.
Artinya strategi menuju ke sana gimana Pak? Ini kan masih 2022, kemudian masih ada 2 tahun lagi nih untuk menuju ke pemilu 2024. Nanti langkah Golkar Sragen ini seperti apa untuk goal misalnya seandainya ini Pak Bayu benar-benar maju jadi bupati? Langkah awal sampai sekarang kan kita menggerakkan internal dulu Pak. Strategi kan menggerakkan internal dari tingkat pengurus RT sampai tingkat kabupaten. Saat ini pun kita bergerak terus Mas, maju terus supaya terpenuhi kita mendapatkan 10 kursi minimal. Target kami 12 kursi Mas, 2024 itu target kami 12 kursi, jadi 1 double. Harapan kami ada yang 3, ada yang 2. Kalau memang tidak bisa diharapkan, paling tidak 1 itu utuh tidak hilang. Nah itu target kami. Strategi kami kita masuk ke termasuk belusuan itu kita jalankan terus untuk mendongkrak suara Partai Golkar supaya naik. Kelihatannya ini sudah mulai pengen menguning kalau padi itu. Teman-teman masyarakat Kabupaten Sragen sudah mulai pengen menguning kembali. Nah, seperti itu. Termasuk munculnya pamflet itu mungkin ya pengen menguning, tanda-tanda pengen Sragen pengen menguning. Nah, kalau memang itu targetnya belum terpenuhi, ya kita tetap melakukan komunikasi politik dengan teman-teman partai yang lain. Bapak Bayu, kita bicara apa ya? Ini kan bicara politik tentu pasti ada partai tandingan seperti itu. Dan di Solo Raya kita tahu lah, sudah jadi rahasia umum kalau PDI masih menguasai. Artinya di DPR, kemudian juga apa namanya itu kepala daerah. Menurut Pak Bayu di 2024 nanti seberapa besar kesempatan Golkar ini untuk merebut kembali, artinya yang menguningkan lagi di Sragen? Iya. Tinggi, amat sangat tinggi di Sragen. Kita mengakui kalau merah di tempat Sragen dapat paling tinggi 13 kursi, tapi kita punya keyakinan karena pengalaman kita di 2010 kita hanya 6 kursi dibantu dengan teman-teman PAN 3 kursi, kita bisa memenangkan pilkada dengan aktor politiknya Bapak Agus Faturrahman sebagai ketua DPD. Ya. Kita kan memiliki pengalaman di 2010 partai kita hanya 6 kursi, kita hubungan komunikasi politik dengan teman-teman PAN, kita jadi 9 bisa ngusung Pak Agus Faturrahman dan menang. Artinya kursi saat itu misalnya teman-teman merah ini lebih banyak, di pilkada beda dengan pemilu Mas. Nah, sudah dibuktikan di 2010 bahwa pilihan pemilu merah belum tentu pilihan pilkadanya merah. Dan ini masyarakat memilihnya kalau pilkada itu kan figur Mas. Nah ini yang kita suguhkan kepada masyarakat. Kita mencari kader partai yang terbaik, mencari aktor partai yang terbaik untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah di Kabupaten Sragen. Sampai saat ini Pak, ketika kita bicara pilkada juga calon kuat gitu, maksudnya kan ada nama lain selain Pak Bayu. Kan Pak Bayu ini sebagai ketua DPD juga, artinya kan ada sosok lainnya nggak ini di internal mungkin selain sosok Pak Bayu, atau sudah ada penjaringan misalnya berapa orang itu sudah dilakukan atau belum? Saya malah belum tahu dari eksternal partai ataupun di luar partai yang pengen mencalonkan diri sampai detik ini saya belum tahu, karena saya ini saat ini fokus ke penguatan kader partai dari tingkat kabupaten sampai tingkat RT. Nah sehingga kita sendiri saat ini baru sibuk di internal partai kita sendiri, itu tentang partai politik, tentang calon-calon yang muncul. Sampai detik ini saya belum tahu siapa yang mau maju di Kabupaten Sragen. Tadi masyarakat sudah memunculkan nama Pak Bayu sendiri gitu ya. Itu mungkin ya karena imbasnya tadi saya katakan, saya sering sosialisasi, sering turun ke bawah di tingkat kecamatan, desa, menjaring kader,
membuat penguatan kader-kader Partai Golkar yang ada di tingkat desa ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Sragen. Oke, siap. Pak, ini kan tadi menyinggung sedikit tentang pileg. Ya. Artinya DPD Golkar Sragen apakah juga sudah menyiapkan ini tokoh-tokoh yang nanti akan maju ke pileg, calon-calonnya sudah dijaring atau belum? Kita sudah mempersiapkan di 6 dapel 1 misalnya Mas. Besok itu kan tambah 1 kursi, 10 jadi 11. Kita sudah siapkan bakal petarung Partai Golkar yang pengen maju sebagai bakal caleg Partai Golkar di 2024. Sudah kita siapkan mulai dari dapil 1 kan meliputi kecamatan kota, kecamatan Sidoarjo, kecamatan Masaran. Dari 11 orang kita sudah siap sebagai petarung, dan saya sangat yakin nanti kita dapat lebih di situ. Dapil 2 memang kurang, tapi kita saat ini baru terus melakukan pergerakan untuk mencari bakal caleg lewat di seluruh dapil. Ada 6 dapil Mas di Sragen itu. Dapil 1, dapil 2, dapil 3, dapil 4, dapil 5, dapil 6. Dapil 1 Kota Sidoarjo Masaran, dapil 2 Pelubuh Kalijambe Ngemolong, dapil 3 Miri Tanon Sumber Lawang, dapil 4 Singen Semunar Gesi Tangan Sukodono Mondo Anjenar, dapil 5 Sambung Macan Gondang Sambirjo, dapil 6 Ngerampal Karangmalang sama Ndaung. Nah, artinya kita punya basis-basis yang paling kuat, itu kita kuat ya Mas. Dan teman-teman bakal caleg ini mereka juga melihat peta, berani dan tidak. Tapi untuk kita sudah kita siapkan, yang kurang hanya 1-2 untuk petarung bakal caleg untuk menghadapi pemilu 2024. Makanya saya katakan di depan, target kami nanti 12 kursi di 2024. Oke. Pak, ini masyarakat kadang kan cenderung berpikirnya itu politik sama dengan uang, seperti itu. Kalau Pak Bayu sendiri memandang itu seperti apa Pak? Dan nanti kan di 2024 apakah juga setiap partai kan walaupun tidak diungkapkan seperti itu kan ada ya, misalnya biaya politik dan lain sebagainya. Itu pandangan Pak Bayu gimana untuk 2024? Kalau biaya politik untuk saksi itu saya masih wajar. Saya amat sangat sekarang itu prihatin atraksi politik di Kabupaten Sragen itu yang jenengan katakan tadi terkait dengan nominal tadi. Saya sampai saat ini sangat prihatin, makanya saya roadshow turun ke bawah itu memaparkan, menyampaikan sosialisasi tentang partai politik, sosialisasi tentang pemilu, sosialisasi tentang pergerakan pemilu, sosialisasi tentang teman-teman masyarakat supaya bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Itu yang kita tekankan di masyarakat, kita tekankan di kader. Makanya kita sering turun ke bawah, bagaimana caranya Sragen ini bisa merubah tata cara pemilihan pemilu, entah itu pilkada, pileg, pilpres, itu tidak seperti kemarin apa-apa harus punya amunisi. Artinya kita rubah bahwa tanpa duit pun, tanpa amunisi pun, rakyat itu sadar, paham, memilih pemimpin yang terbaik. Ini baru kita mengarah ke situ Mas Trihantono. Artinya ikut mengkampanyekan juga ya, anti money politik seperti itu. Sehingga kita juga mengenalkan masyarakat kalau berpolitik, masyarakat berpolitik, memilih aktor politik, memilih pemimpin dengan menerima duit itu seperti apa konsekuensinya. Kalau memilih pemimpin tanpa duit tetapi bertanggung jawab seperti apa konsekuensinya. Itu kita sampaikan lewat penjaringan kader, penjaringan bakal caleg, lewat penataan kader di tingkat RT, tingkat kelurahan, itu selalu terus kita tekankan Mas Trihantono. Oke, siap. Terakhir ini Pak Bayu, mungkin Pak Bayu kan sudah ada tadi ya, isu juga sudah ada, jenengan mau jadi bakal calon bupati, kemudian juga tadi juga menyatakan siap bila memang partai menugaskan. Artinya ada mimpi besar apa Pak untuk Sragen dari Pak Bayu? Saya ingin Sragen itu karena yang menyejahterakan saya ya, yang memberikan kehidupan saya nyaman ini, Sragen itu juga menjadi wilayah kabupaten yang
orang masuk itu nyaman, masyarakatnya nyaman. Artinya orang masuk nyaman, masyarakatnya nyaman itu tidak terlepas dari putaran ekonomi. Saya ingin menghidupkan putaran ekonomi di Kabupaten Sragen itu betul-betul hidup. Mulai dari tataran paling bawah, pedagang, entah itu pedagang asongan, PKL, sampai ke pelaku usaha, sampai ke pengusaha, itu selalu bersinggungan, selalu berkolaborasi untuk menghidupkan. Nah, tata caranya kita harus merebut kekuasaan itu, karena yang bisa menghidupkan ekonomi pemimpin. Kalau pemimpinnya kita tidak bisa memimpin di Kabupaten Sragen, saya rasa agak sulit. Putaran ekonomi hidup dan matinya itu tergantung APBD Sragen yang ada di Kabupaten Sragen. Kalau APBD Sragen itu diputar secara benar, ekonomi hidup. Contoh, kalau PNS tidak perlu melakukan putaran ekonomi karena sudah memiliki pekerjaan. Pedagang yang punya toko sudah jelas, petani yang punya sawah sudah jelas, dia memiliki pekerjaan. Yang kita pikirkan, masyarakat yang tidak punya kios, yang tidak punya sawah, dia hanya punya tenaga. Teman-teman kita masyarakat Kabupaten Sragen yang punyanya hanya tenaga, itu hanya mengandalkan uang APBD. Satu tahun itu berapa APBD Sragen? 2,1 sampai 2,3 triliun misalnya. Nah, itu untuk apa saja? Nah, ini bagaimana caranya seorang pemimpin bisa menghidupkan dan tenaga masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sragen yang hanya memiliki tenaga, ini tenaganya laku. Di saat pas Sragen kabupaten itu punya hajat untuk membangun dan tenaganya bisa memakai masyarakat Sragen, sehingga tenaga yang memiliki tenaga itu laku. Dengan demikian masyarakat kita yang hanya memiliki tenaga, dia punya duit, bisa menghidupi anaknya, bisa menghidupi istrinya, bisa menyekolahkan anaknya. Kalau mereka hanya contoh sebagai tenaga kuli bangunan, hari Sabtu bayaran dikasihkan istrinya dibawa ke pasarnya hidup tidak Mas Rianto? Mas Rianto hidup kan? Terus dikasihkan istrinya buat jahitkan seragam anaknya, penjahit hidup nggak? Tetangganya ada yang jual bakso karena teman-teman yang kita yang hanya memiliki tenaga, ini tenaganya laku, baksonya juga laku. Artinya putaran ekonomi itu tergantung pemimpin pemerintah itu. Karena untuk menghidupkan itu ya dari uang rakyat yang dikelola oleh pemimpin kabupaten masing-masing. Menurut saya seperti itu. Ya, itu tadi mimpi besarnya Pak Bayu untuk Sragen ya Pak ya. Mungkin perputaran ekonomi. Seperti itu Tribuners, perbincangan kita dengan Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu sudah hadir di studio Tribun kali ini. Sama-sama Mas Triantono, dan saya minta maaf saya baru bisa datang hari ini. Semoga menjadi awalan yang amat bagus buat kita bersama dan buat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bumi Sukowati yang ada di Sragen. Ya, seperti itu Tribuners pertemuan kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.